Halo para pecinta sepak bola, langsung aja kita masuk ke bedah taktik pertandingan yang benar-benar bikin jantungan dari menit awal sampai peluit panjang berbunyi. Panama melawan Kroasia di grup L. Ini bukan sekedar laga biasa ya, ini laga hidup mati. Kroasia, tim bertabur bintang yang kita tahu punya sejarah panjang, posisinya lagi benar-benar di ujung tanduk. Nah, di analisa kali ini kita bakal bedah tuntas gimana satu keputusan berlian dari pinggir lapangan bisa langsung mengubah segalanya. Jadi pertanyaan utamanya nih, gimana caranya rotasi taktik bisa nyelamatin Kroasia dari jurang eliminasi Piala Dunia? Coba kalian bayangin skenarionya. Tepat sebelum kick-off, skuad Kroasia dapat kabar kalau Inggris baru aja ditahan imbang tanpa gol sama Ghana. Hasil itu seketika mengubah peta persaingan grup. Tekanan langsung berbalik ke pundak Luka Modric dan kawan-kawan. Mereka sadar banget, udah nggak ada lagi ruang buat bikin kesalahan. Kalau nggak menang hari ini, ya koper mereka udah setengah dikemas buat pulang kampung lebih awal. Poin pertama kita, ini adalah laga wajib menang. Dan tekanan besar ada di pundak Kroasia. Ini realitas pahit buat skuad asuhan Zlatko Dalic. Mereka datang bawa ekspektasi tinggi, tapi ya kita tahu, sepak bola di level Piala Dunia itu nggak bakal peduli sama reputasi masa lalu. 3 poin hari ini adalah harga mati buat memperpanjang napas mereka di turnamen ini. Tapi kenyataannya di lapangan, terjadi kebuntuan luar biasa di babak pertama. Gara-gara awal yang super agresif dari Panama, rencana Kroasia sama sekali nggak jalan di 45 menit pertama. Bukannya mendominasi, mereka malah dibikin keteteran sama agresivitas lawan. Tim asuhan Thomas Christiansen ini keluar nyerang bawa energi luar biasa, langsung ngegas dan neken pertahanan Kroasia sejak menit pertama. Coba lihat perbedaan mencolok performa kedua tim di babak pertama. Panama tampilnya trum banget, sampai-sampai kiper Kroasia Dominik Livakovic harus jatuh bangun bikin penyelamatan super sensasional buat nahan sundulan Jose Luis Rodriguez. Terus, lini serang Kroasia gimana? Buntu total. Mereka bahkan gagal ngelepasin satu pun tembakan ke arah gawang sampai masuk masa injury time. Asli, ini 45 menit yang bikin frustrasi berat buat mereka. Dan ngomong-ngomong soal kebuntuan, saya punya satu fakta sejarah menarik nih. Panama baru aja jadi tim dari zona CONCACAF kedua dalam sejarah yang sukses bikin Kroasia nggak bisa nembak tepat sasaran di babak pertama laga Piala Dunia. Tahu nggak siapa satu-satunya tim lain yang pernah ngelakuin ini? Meksiko di tahun 2014 lalu. Ini jadi bukti nyata betapa solid dan disiplinnya organisasi pertahanan Panama hari ini. Nah, di situasi buntu kayak gini, apa yang harus dilakuin seorang pelatih kalau sistem awalnya udah mentok? Masuklah kita ke solusi taktik Zlatko Dalic dengan pergantian pemain yang ngubah jalannya permainan. Disinilah Dalic muter otak dan ngeracik solusi yang akhirnya jadi titik balik dari keseluruhan pertandingan. Mari kita bedah kronologinya perlahan. Pas turun minum, Dalic ngambil keputusan super berani dengan ngelakuin pergantian ganda. Dia masukin Andrej Kramaric dan sang pahlawan kita, Ante Budimir. Dan boom, dampaknya instan banget. Masuk menit ke-54, semuanya berawal dari satu visi jenius. Marko Pasalic ngelepasin umpan back heel cantik, nyusurin sisi kanan lapangan ke Josip Stanisic. Sang back sayap ini nggak mikir panjang, langsung kirim umpan silang mematikan ke area 6 yard. Dan coba tebak siapa yang udah nunggu di sana? Yap, Budimir langsung nyikat bola masuk gawang. Gol klinis yang langsung merubah wajah grup ini. Gol itu nggak cuma nyelamatin timnya, tapi juga otomatis masukin nama Budimir ke klub eksklusif para super sub Kroasia. Dia resmi jadi pemain keempat dalam sejarah negara itu yang berhasil nyetak gol di Piala Dunia saat berstatus sebagai pemain pengganti. Dia ngekor jejak nama-nama top kayak Bruno Petkovic, Lovro Majer, dan sang legenda Ivica Olic. Ini sih bukti sahih betapa dalamnya skuad Kroasia dan magisnya sentuhan seorang Dalic. Usut punya usut, gol penentu itu bukan satu-satunya hal bersejarah hari ini. Kita bahas rekor gemilang para veteran yang sukses mencetak sejarah di Toronto. Pertandingan ini tuh jadi panggung pembuktian, ngasih lihat ke kita kalau pengalaman di turnamen besar itu ibarat emas, sesuatu yang nggak bisa dibeli. Coba kalian perhatiin angka ini baik-baik, 34 tahun dan 336 hari. Ini adalah usianya Ante Budimir pas dia ngerobek gawang Panama. Kenapa angka ini spesial banget? Karena dengan usia segitu, Budimir resmi mecahin rekor sebagai pencetak gol paling tua buat Kroasia sepanjang sejarah partisipasi mereka di Piala Dunia, ngelewatin rekor Ivica Olic di 2014 lalu. Benar-benar ngebuktiin kalau buat striker berdarah dingin macam Budimir, usia itu murni cuma angka. Kalau kalian pikir itu udah luar biasa, tahan dulu. Karena ada angka monumental lainnya. 200. Betul banget, 200 penampilan internasional. Sang maestro lini tengah, kapten kita semua, Luka Modric, baru aja nyatet caps ke-200 buat tim nasional Kroasia di laga ini. Sebuah pencapaian yang jujur aja,
agak di luar nalar buat ukuran sepak bola modern yang nuntut fisik ekstra keras. Biar kalian lebih kebayang seberapa legendarisnya pencapaian Modric ini, mari kita bandingin. Sejak debutnya di tahun 2006, Modric udah main di 21 pertandingan Piala Dunia. Di era sepak bola modern sekarang, dari jutaan pemain di bumi, cuma 2 alien sepak bola yang punya jumlah penampilan lebih banyak dari dia. Lionel Messi dengan 27 laga, dan Cristiano Ronaldo dengan 23 laga. Ini fix nempatin Modric di jajaran elit pemain terhebat sepanjang masa. Oke, sekarang tarik napas dulu. Biar kita nggak cuma kebawa euforia rekor, saatnya kita masuk ke analisis expected goals atau XG. Buat ngelihat siapa sih yang beneran ngasih ancaman nyata di lapangan hari ini? Kita butuh data buat ngebuktiinnya. Buat kalian yang mungkin masih asing, expected goals atau XG itu gampangnya adalah metrik statistik cerdas buat menilai seberapa berkualitas peluang yang didapat sebuah tim. Jadi, XG itu nggak cuma ngitung jumlah tembakan, tapi seberapa bahaya posisi nembaknya. Nendang bebas dari jarak dekat, pasti nilai XG-nya jauh lebih gede daripada sekedar tendangan spekulasi dari jarak 30 meter. Paham ya? Nah, kalau kita lihat chart ini, datanya bakal ngasih cerita yang beda banget dari sekedar jumlah tembakan. Di akhir laga, Panama ngelepasin total 8 tembakan, sedangkan Kroasia cuma 6. Sekilas, Panama kelihatan lebih bahaya dong. Tapi tunggu dulu, lihat nilai XG-nya. Kroasia berhasil ngumpulin XG di angka 1.66, sementara Panama nyungsep di 0.62. Ini ngebuktiin kalau meskipun Kroasia lebih jarang nembak, sekalinya dapat peluang, itu benar-benar peluang emas yang mematikan. Sebaliknya, upaya Panama kebanyakan cuma ancaman probabilitas rendah. Jadi, secara statistik pun Kroasia emang 100% layak menang. Dan pada akhirnya, sepak bola adalah tentang siapa yang nyetak gol di papan skor. Kroasia, yang sempat ngos-ngosan di babak pertama dan ditekan habis-habisan di menit akhir, sukses bertahan dan ngunci 3 poin emas. Buat Panama, sayangnya hasil ini mastiin mereka harus angkat koper duluan. Tapi buat Kroasia, kemenangan ini ngebuka jalan lebar menuju partai puncak penentuan yang pastinya bakal mendebarkan di grup L. 3 poin udah di tangan, tapi tugas jelas belum selesai. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Ngelihat performa hari ini, masih banyak perbaikan yang perlu dilakuin kalau mereka mau numbangin kekuatan fisik Ghana di laga terakhir. Nah, bisakah magis para pemain veteran Kroasia ini kembali unjuk gigi buat ngamanin tiket ke posisi 2 besar? Satu hal yang pasti sih, dengan kecerdikan Zlatko Dalic meracik taktik, ditambah mentalitas pemenang macam Modric dan Budimir, jangan pernah berani ngeremehin Kroasia. Sekian beda taktik kita kali ini, pantau terus ya, dan sampai jumpa di analisa laga seru selanjutnya.